Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lakum busral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'a da'i inayati fastajibun wa baratum ila fadlil jazili wasaltum fajabtamu wasartum fakana waslu fa'idatul usuli nazaltum fi manazilina fazadat bikum syarafan Allah fi usuli ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasrataha wal batuli sa'alullah yukrimuhum jami'an wa kulla wa finna bikulli alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para tetamu daripada Sahibul Haul Sayyidina Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani, yang mana yang pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini. Semoga Allah mengampunkan daripada dosa-dosa kita. Amin. Dan semoga kita dapat keberkahan daripada Sahibul Haul yaitu Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani. Minta maaf minta ridho, saya berdiri di sini perwakilan daripada Sahibul Bait yang akan membacakan daripada susunan acara yang insya Allah susunan acara pada malam ini tadi alhamdulillah sudah kita awali dengan membaca yasin dan tahlil. Lalu yang kedua akan dilanjutkan dengan pembacaan Maulid Nabi dan doa. Setelah Maulid Nabi dan doa, kita akan membacakan daripada pembacaan manaqib daripada Sahibul Haul Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani. Setelah itu kita akan mendengarkan daripada nasihat agama yang pertama akan dibawakan oleh Al-Habib Nabil bin Husain Al-Hasani. Lalu dilanjut lagi oleh nasihat agama oleh Al-Ustaz Al-Habib Husain Nabil bin Najib Asghar. Lalu akan ditutup doa oleh orang tua kami Al-Habib Umar bin Ahmad bin Alwi Al-Mashhur Al-Hasani. Semoga kita bisa mengikuti acara susunan haul dari awal hingga akhir, dan semoga kita dapat pandangan daripada Sahibul Haul dan pandangan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadinihi wa qurratun salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatana fathan bina liyaghfirallahu ma taqaddama min dzikri wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika
siratal mustaqim. Surahullah nasran azizah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Inna Allaha faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik صلى علينا الله مريض الذي بكي وشفعه خصنا وحبانا وعليك الأدهار معدن سيرك أسماءه سورة النجاة حبانا صلى الله عليه وعلى صحابته الكرام ومعتي دينك أصحاب ولا يحبانا والتابعين لهم بالإيمان على هذه المودة هي جل أشجانا صلى الله عليه. والله ما ذكر حبيب الفائد إلا وذها ولمن نشوانا. إن المحبون الذين عليهم مثل النفوس مع النفائس كانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وتبرانا. فاحتجت الأرواح تشتكو لك وتحن تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه وسلم. على المحبين كذا فاسمع إلى سيار المشفع والهم أتانا. وانزل إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك على على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Naba'an Allah faqala ja'aku Nukuku subhanalladzi anbana wa nukutabdihu manna bihi fi zikrihi azim bihi rabbana. Maka ahmadamu la ta'amal qawlahu faqabahu wa bihi baghana mustafikan bi qadri musqan muhtasiman bi hablillahi man amshana sallallahu alaihi mustasikan wa qamatina mata kunta nabiyya qala adam kana bainakum min manin fastafi min qawlati anta wa qayyabana sallallahu alaihi wa qila sabiqu bilam yazal yang qulu min baina yadi musana lam taqtalib min shawadaini ila ana fi ghayriha hatta buruz ihana sallallahu alaihi Gila sabiqo bila mazal yang kuluni baina yadi musana tagahu ahmahu tagahu wa ma baqaka mislihi insana sallallahu alaihi wa bihi wa bizikrihi wa nasbi wa tawfihi wa qamar awsiqala awsana ya rabbana salli wa sallim daiman ala habibika man ilayka da'ana. جد الحسن الحسن الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا ومن يشهد لله رحمته في الترتيب بين ولد الديان أخذ رزق النبيين لهم أتيت من حكمة إنسان وجاءهم رسول لا تملكون وتنسون وتصلون حقانا البشر قومهم بالمصطفى أخذ في ذلك الرتبة والمكان فهو كان خير مقدم مبشرة يوم الرجال رحمة الإسلام أهل الشفع ومشفع صلى الله عليه وسلم والحمد لله جلبيتي ولا أولا آتي من الجنان صلى الله عليه وسلم يا ربنا صل وسلم دائما على حبيب أمل إليك الآن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا الله بها 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 يا الله أسر رحمتنا يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها
يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما تناولت الكنوز لأحمد عن إذ من أشاء قد كان أمرت به الأم الآمنة بنت وهب من لا أعلى لله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يأمر النور وجهه وسرائر المعصوم عيانا وهو ابن الهاشم الكريم الشحمي بن عبد المناف بن سيدان ولد يدا حكيما شأنه كالتلا عزيز بذلك رحمة أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصول أدنانا فهناك كيف أعلم برفع الأسماء إلى كان وحينما عملت به آمنة تشكر أن يأخذ نسوانا وبها اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والحزان ورأت كما قد جاء مع من علمت به أن المحمد الشرف والأقوانا بالدور من في بدنها فاستبشر ولنا مخاطب وأطلع الرضوان سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد أوليه رضا نصير وزينة عشير على كلماتي وتجلت الأنوار من كل جهاتي فوقت من المشفع إيمانا وقوى لذة الأبرز شمس الهدى ظهر الحبيب الرحمن والمصطفى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله
الفاتحة بنية الشفاء. آمين. وباب الشفاء بنت حسن بن حور بن حسين الحسني أن الله يشفي أمراضها بالشفاء الآجل شفاء لا يغادر سقما ولا ألما ويطول عمرها في طاعة الله ورسوله باللطف والعفو والعافية بجاه النبي وآل النبي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان. الله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثناء، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. فارفس به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جنة نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah manaqib singkat dari seseorang yang memiliki kesungguhan dalam menuntut ilmu untuk menggapai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Imam Al-Alamah Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani. Nasab beliau sebagaimana tercatat di dalam kitab Ar-Rihlah adalah Al-Imam Al-Alamah Al-Habib Yusuf bin Abid bin Muhammad bin Umar bin Ibrahim bin Umar bin Isa bin Syekh Abdul Wakil Maimun bin Musa bin Isa bin Ajuz bin Abdul Aziz bin Allal bin Jabir bin Ayyad bin Qasim bin Ahmad bin Muhammad bin Imam Idris Al-Muthanna bin Imam Idris Al-Akbar bin Abdullah Al-Mahd bin Hasan Al-Muthanna bin Hasan As-Sibit bin Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Ambad di sekitaran tahun 966 Hijriah. Beliau tumbuh dengan mempelajari Al-Quran kepada ayahnya hingga sang ayah meninggal ketika beliau berusia 10 tahun. Namun hal tersebut tidak menghentikan langkahnya. Di usianya yang masih sangat muda, beliau terus melanjutkan menuntut ilmu sampai ke kota Fas, tempat para kakek beliau dari keturunan Al-Adarisah. Beliau juga melazimi majlis para ulama di berbagai tempat lainnya. Beliau banyak berpindah dari madrasah ke madrasah, dari kota ke kota, menziarahi para guru tariqah sufiyah di daerah Maghrib seperti Al-Imam Abi Yakzi dan Al-Imam Syekh Abdus Salam ibn Mashis, Syekh Abi Muhammad Saleh Ad-Dakali dan Syekh Ahmad Zaru. Di usia bilianya tersebut, beliau menghatamkan Al-Quran, mempelajari risalah Ibn Abi Zaid, kitab Nahwu Al-Ajrumiyah, sebagaimana juga kitab Alfiyah, Syarah Al-Burdah, beberapa kitab tafsir, Mukhtasar Ibn Hajib di dalam fikih, beberapa kitab tauhid dan juga kitab sejarah. Beliau juga mempelajari ilmu hisab, ilmu waktu dan perbintangan di Universitas Al-Garawiyin. Hal itu dikarenakan beliau sering menyendiri di suatu tempat, sehingga ilmu-ilmu tersebut dibutuhkannya untuk menentukan arah salat, waktu salat dan lain sebagainya. Dalam suatu waktu pembelajaran beliau di kota Miknas, beliau pernah mengalami sebuah keadaan yang keadaan tersebut kemudian dimusyawarahkan kepada para ulama hingga mereka memberi isyarat bahwa keadaan yang dihadapinya itu akan menjadi sebab baginya untuk mendapatkan ilmu laduni. Ini merupakan salah satu dari buah kesungguhannya dalam menuntut ilmu, hingga Allah membukakan baginya pintu-pintu keilmuan yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Yusuf bin Abid tekun dalam pencariannya terhadap ilmu, tidak hanya di negeri beliau,
Namun berdasarkan perintah salah seorang gurunya, yaitu Syekh Abdurrahman, beliau meneruskan perjalanannya hingga ke kota Kairo di negeri Mesir untuk menemui Syekh Muhammad bin Hasan Al-Bakri. Hingga suatu ketika di Kairo, Al-Habib Yusuf bertemu dengan Syekh Muhammad bin Hasan Al-Bakri, dan ia pun disambut dengan sambutan yang hangat, dan sambutan tersebut menyenangkan hati dari Habib Yusuf. Dan Syekh Muhammad bin Hasan Al-Bakri biasa memanggil beliau dengan sebutan Maula Syarif. Kemudian pada suatu ketika dalam pembelajaran tauhid yang diasuh oleh Syekh Makhluf Al-Maghrabi di salah satu sudut di Universitas Al-Azhar, Syekh Makhluf mengabarkan kepada Habib Yusuf bahwa ada seorang dari India yang ketika ia ingin ke Kairo melalui jalur Hadramut, kemudian orang India tersebut bertemu dengan seorang ulama besar yang bernama Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mengatakan bahwa aku dijanjikan oleh Allah akan memiliki seorang murid keturunan Sayyidina Hasan, seorang penimba ilmu yang tulus dan berasal dari kota Fas, dan aku tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali aku telah bertemu dengannya. Kemudian Syekh Makhluf mengatakan kepada Habib Yusuf, jika engkau benar seorang syarif, maka berangkatlah menemuinya, karena ia adalah guru yang engkau cari. Mendengar berita tersebut, Habib Yusuf pun memohon izin untuk berangkat menemui Syekh Abu Bakar bin Salim melalui jalur Hijaz sambil menunaikan ibadah haji. Sesampainya di kota Inat, ia mengunjungi kediaman Syekh Abu Bakar, dan ia disambut oleh Syekh Abu Bakar dengan sambutan seorang yang sangat merindukan pertemuan. Berkah dari pertemuan Al-Habib Yusuf bin Abid dengan Syekh Abu Bakar bin Salim tersebut, kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim menjadikannya seorang guru lagi pendidik atau seorang murabbi. 8 bulan setelah pertemuan itu, Syekh Abu Bakar bin Salim wafat di pangkuan Habib Yusuf bin Abid. Setelah kewafatan Syekh Abu Bakar, Habib Yusuf tinggal beberapa waktu di lingkungan keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim. Setelah itu Habib Yusuf pindah ke kota Tarim, yang dimana di sana terdapat banyak keluarga dari Sadah Al-Ba'alawi. Di sana Habib Yusuf diberi ilbas oleh Al-Habib Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Syekh Al-Idrus, juga dijazahi Kuba, serta mengangkat beliau sebagai guru dan mengizinkan Habib Yusuf untuk memberikan ilbas kepada siapa yang ia anggap pantas untuk diberikan. Selain itu, Al-Habib Yusuf bin Abid juga mengajar di kota Sewun. Di sana beliau mengajar akidah Sanusi as-Sughra. Pernikahan beliau menikah sebanyak 7 kali. Dari ke-7 pernikahan beliau di daerah Mariamah tersebutlah tahun 993 Hijriah Habib Yusuf menikah untuk pertama kalinya. Habib Yusuf senantiasa berpindah dari beberapa daerah di Hadramut, terutama di Mariamah dan Hizmah. Pengakuan masyarakat Hadramut yang sangat ramah dan terbuka terhadap dirinya, walaupun sebenarnya ia adalah seorang yang asing di negeri tersebut, sangat menyenangkan hati beliau. Hal ini ditandai ketika beliau mengajukan izin kepada Sultan Sehun, yaitu Sultan Umal Al-Kathiri, untuk keluar menuju Son'a untuk berdakwah. Sultan mengatakan kepada beliau, berat hatiku untuk berpisah denganmu setelah pertemuan kita beberapa waktu ini, dan tidak ada orang asing yang pernah datang ke sini seperti dirimu. Kemudian Al-Habib Yusuf bin Abid menulis kitab Ar-Rihlah pada tahun 996 sampai dengan tahun 1036 Hijriah, dan pada tahun 1014 Hijriah beliau berangkat menuju Mekah untuk melaksanakan haji yang keduanya. Di sana beliau menulis surat yang menerangkan tentang keadaan beliau kepada sanak keluarganya di daerah Maghrib. Kemudian pada tahun 1019 Hijriah beliau kembali dari Makkah menuju ke Hadramut. Saat itu ia menemui anak tertuanya yang bernama Abid, telah beranjak dewasa dan telah melakukan perdagangan di daerah India, Yaman, Habasyah dan Sudan. Dan pada akhir usianya beliau menetap di kota Mariamah. Di usianya yang ke-70 tahun beliau selesai menulis kitab Ar-Rihlah bertepatan dengan 4 Dzulqa'dah 1036 Hijriah. Dan selain dari kitabnya ini, beliau menyebutkan bahwa beliau menulis 2 kitab lainnya,
yaitu Duratul Fakhirah fi dzikri man laqituhu min rijalil akhirah. Dan di dalam kitab itu dijelaskan beberapa keadaan beliau bersama dengan Syekh Abu Bakar bin Salim. Sedangkan kitab lainnya adalah Lubsul Khirqah fi man akhadna anhu dzalika minal awliya. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di kota Maryamah pada hari Senin 18 Jumadil Akhir 1048 Hijriah, dan sampai dengan saat ini di atas kubur beliau dibangun sebuah kubah sebagai tanda bahwa di bawahnya terkubur seorang yang memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala berkah dari kesungguhannya dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beberapa guru beliau diantaranya adalah, yang pertama adalah Syekh Ahmad Al-Ghanawi di kota Miknas, Syekh Ahmad bin Umar Al-Arusi. Dari beliaulah Al-Habib Yusuf mengambil bada'ah, yaitu awal perjalanan suluknya. Yang ketiga adalah Syekh Abdurrahman yang dijuluki man la yakhafu ilallah, atau orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Yang keempat adalah Syekh Abdul Qadir Al-Himyani. Beliau memilihkan 5 Asmaul Husna untuk dilazimi oleh Habib Yusuf sebagai zikirnya. Beliau juga memberikan ilbas kepada Al-Habib Yusuf bin Abid berupa baju, sepatu dan kufiah, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Himyani diberikan oleh gurunya. Yang kelima adalah Syekh Muhammad bin Hasan Al-Bakri. Yang keenam adalah Syekh Makhluf Al-Maghrabi. Yang ketujuh adalah Syekh Abu Bakar bin Salim yang merupakan guru dari futuh beliau. Dan yang kedelapan adalah Syekh Abdullah bin Syekh Al-Idrus. Darinya beliau diberikan ilbas. Demikianlah sepenggalan riwayat singkat tentang perjalanan hidup Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani. Semoga apa yang ditinggalkan oleh beliau melalui catatan perjalanan hidupnya ini dapat kita ambil manfaatnya dan kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah memberikan kepada kita semua kekuatan untuk mengikuti jejak beliau. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Al-Malikul Qadirul Qahhar, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa min samimin nizar. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin al-kurama al-ajilla yang saya hormati dan saya muliakan, para habaib wa nakhussu bidzikri kepada abna al-Habib Ahmad al-Masyhur, di antaranya orang tua kami yaitu al-Habib Umar bin Ahmad al-Masyhur, Habib Hamid bin Ahmad al-Masyhur, Habib Muhsin bin Ahmad al-Masyhur, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umurnya dan amal ibadahnya juga baik. Amin ya rabbal alamin. Demikian juga kepada para amami wa akhwali, keluarga besar daripada Sayyidina Al-Habib Asy-Syarif Yusuf bin Abid Al-Hasani, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka semua. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan mereka kemampuan, kekuatan untuk berjalan di langkah dan tubuh mereka, berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada yang menyelenggarakan daripada hal Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani, yaitu Al-Habib As-Sayyid Sekaf bin Ayyad Al-Hasani. Kemudian juga kepada yang saya muliakan Al-Habib Husain Nabil bin Najib As-Segaf,
yang mana keduanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan di keluarga mereka. Allah limpahkan keberkahan dalam kehidupan mereka. Allah luaskan rezeki mereka. Berkat mereka khidmat kepada Sayyidina Habib Yusuf bin Abid, Allah Subhanahu wa taala bahagiakan mereka kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita duduk berkumpul untuk mengenang seseorang sosok dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pasti perkumpulan kita di malam hari ini tidak sia-sia dan membuahkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajabat mahabbati, wajib mendapat kecintaanku. Untuk siapa? Lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang saling cinta karenaku. Wal mutazawirina fiyya, bagi mereka yang saling silaturahmi karenaku. Wal mutajalisina fiyya, dan yang mereka saling duduk karenaku. Wal mutabadzilina fiyya, dan mereka yang saling mengorbankan satu sama yang lainnya karenaku. Duduknya kita di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di sini selain untuk mengenal lebih dekat kepada Sayyidina Yusuf bin Abid, juga kita saling silaturahmi satu dengan yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua tidaklah berdiri dari tempat yang mulia ini, melainkan kita telah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Yusuf bin Abid Al-Hasani, beliau adalah sosok orang yang membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat beliau tidak jauh daripada kakek beliau. Sifat beliau tidak jauh daripada para sholihin, para aulia, sehingga Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengisyaratkan sifat beliau di dalam perkataannya. Waqad rafadud dunya al-gharura wa ma sa'u walladhi ya'ti yubadir bil badri himmatuhum nailal makarimi. Tujuannya Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani berada di muka bumi ini, tujuannya untuk mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani hidup di muka bumi ini untuk mencari rahmat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat beliau menolak dunia. Beliau tidak cinta kepada dunia. Beliau menolak dunia yang sifatnya menipu. Laqad rafadus dunyal gharura wa ma sa'u, dan beliau tidak pernah rakus. Beliau tidak pernah ingin untuk mencari dunia, mengejar-ngejar dunia. Walladzi ya'ti yubadir bil badri, dan apapun yang datang di tangannya Sayyidina Yusuf bin Abid Al-Hasani, apapun dari harta dunia yang beliau dapatkan, beliau langsung bergegas untuk menginfakkannya, mensedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fakiruhum hurrun wa dumalin munfikun raja'a thawabullahi fi salihi suri. Ketika beliau dalam keadaan miskin, ketika beliau dalam keadaan susah, beliau merdeka. Beliau tidak dibudakkan oleh dunia. Beliau tidak dibebankan oleh harta benda. Hati beliau merdeka, pikiran beliau merdeka. Beliau hanya fokus beribadah kepada Allah. Beliau fokus berjalan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja'a thawaballahi fi salihi syugli. Semua itu beliau lakukan untuk menggapai daripada pahala Allah Subhanahu wa taala. Libasuhumut taqwa wa simahumul haya. Beliau adalah orang ahli takwa, tidak pernah melanggar perintah Allah. Beliau tidak pernah melakukan larangannya Allah Subhanahu wa taala, dan logo dan status beliau adalah orang yang memiliki sifat haya, sifat yang malu sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Sayyidina Yusuf bin Abid Al-Hasani. Mudah-mudahan tidaklah kita berdiri dari tempat yang mulia ini, melainkan kita mendapatkan bekal daripada biografi beliau. Kita bisa mengamalkan apa yang dilakukan oleh beliau. Kita bisa berjalan di jalannya Sayyidina Yusuf bin Abid Al-Hasani, yang mana jalan tersebut tidak keluar daripada jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biografi tadi telah disebutkan oleh Sayyidina Sayyid Al-Habib Sekar Al-Hasni. Kesimpulan daripada biografinya beliau,
yang bisa saya ambil, aslinya ada banyak. Hanya saja waktu yang singkat ini saya mengambil 2 daripada poin terbesar dari biografi Sayyidina Yusuf bin Abid Al-Hasani. Yang pertama, semangatnya Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani di dalam menuntut ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bisa menjadikan orang yang rendah derajatnya menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu bisa memuliakan seseorang. Ilmu bisa menyelamatkan seseorang daripada fitnahnya dunia, daripada fitnahnya azab kubur, daripada fitnahnya sirat, dan daripada fitnahnya dajjal. Dengan ilmu seseorang akan hidup di dunia dalam keadaan bahagia, bahkan sampai di akhirat pun dia mendapatkan kebahagiaan. Oleh karena itu, Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani, beliau ditinggal pergi oleh orang tuanya ketika beliau berumur 10 tahun. Ketika beliau belum balik. Di dalam kacamata fikih, orang jika ditinggal orang tuanya, jika ditinggal oleh orang tuanya dalam keadaan belum balik, maka disebut yatim. Memang benar, di kacamata fikih beliau yatim. Akan tetapi di kacamata para ulama, para sholihin, beliau tidaklah yatim. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau mengatakan laisal yatim alladzi qad mata abuh. Bukanlah orang yatim yang telah ditinggal pergi oleh ayahnya. Innamal yatim yatimul ilmi wal adab. Orangnya yatim, orang yang yatim sebenar-benarnya adalah mereka yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki adab. Itu adalah hakikatnya orang yang yatim. Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani telah berjalan di jalan kakek-kakeknya, yaitu mengambil ilmu warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang sepantasnya hadirin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ayahnya Habib Yusuf yaitu Habib Abid, beliau tidak meninggalkan apapun ketika beliau meninggal kepada keluarganya. Bahkan dalam riwayat yang lain, rumah tempat tinggal ibunya Al-Habib Yusuf dan Habib Yusuf itu sendiri ketika meninggal orang tuanya, abahnya, itu bagaikan seperti tenda, seperti kemah. Rumah yang tidak semewah dan tidak sebagus daripada rumah-rumah keluarga atau tetangga yang ada di sekitarnya. Begitupun Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ditinggal pergi oleh ayahnya ketika Nabi Muhammad berada di dalam kandungan Sayyidah Aminah. Ketika itu disebutkan di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin bahwasannya Sayyidina Abdullah ayah Nabi Muhammad tidak meninggalkan 1% pun daripada harta benda duniawi untuk Nabi Muhammad dan kepada Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aminah binti Wahab. Tidak meninggalkan apapun daripada harta dunia. Maknanya dunia tidak lebih mulia daripada ilmu. Ilmulah yang menjamin kemuliaan seseorang. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Kelak nanti yang akan menjaga kalian, yang akan menjaga akidah kalian, yang akan menjaga kalian di kuburan, yang akan menjaga kalian di mizan, yang akan menjaga kalian di sirat adalah ilmu. Sedangkan harta kita yang menjaganya. Ala ilmu hakim wal mal mahkum. Ilmulah yang akan menentukan keselamatan kita, sedangkan harta akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu heran terhadap orang yang dia itu tidak berjalan, tidak mengambil warisan Nabi Muhammad SAW. Para anbiya, para rasul, mereka mewariskan apa sih? Harta? Bukan. Jabatan? Bukan. Kedudukan? Bukan. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warrathul ilma. Para nabi, para rasul tidak mewariskan daripada harta benda, tidak mewariskan daripada kedudukan dan jabatan. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Jika kita lebih memilih harta benda, dunia dan seisinya daripada ilmu, maka na'udzubillah kita telah mengambil warisannya Fir'aun. Harta warisan Fir'aun. Jabatan warisan Fir'aun, harta warisan Qarun, warisan Haman, warisan Namrud, warisannya orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
taala. Yang lebih heran lagi, orang yang di dalamnya mengalir darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggan untuk mengambil warisan kakeknya, datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka rela mengorbankan warisan Nabi Muhammad demi mendapatkan dunia. Alhamdulillah. Mereka menyampingkan warisan Nabi Muhammad demi mendapatkan kedudukan dan jabatan. Yabi'una akhiratahum bidunyahum. Mereka jual akhirat mereka dengan dunia mereka. Alhamdulillah. Mereka gadaikan akhirat mereka, mereka gadaikan darah Nabi mereka dengan dunia yang hina. Dan itu tidak bagus. Berjalanlah di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia, jika kita memilih akhirat, dunia itu akan ikut pasti. Jika kita mengambil ilmu, dunia akan ikut kepada kita. Kita lihat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang begitu besar, memiliki harta yang begitu banyak, tentara yang begitu banyak. Karena apa? Disebutkan karena khayyarani Allah memberikan pilihan bainal ilmi wal mal wal mulk, antara tiga: ilmu, harta, kerajaan. Fakhtartul ilma, kemudian aku pilih ilmu. Fa'atani Allahu al mal wal mulk. Maka ketika aku pilih ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadaku harta dan kekerajaan. Pilihlah ilmu, kita ambil, kita maksimalkan sebisa mungkin untuk hadir menuntut ilmu, menuntut mengambil jalan, mengambil warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita terlalu terjun terhadap dunia. Jika dunia memang betul-betul berharga, maka yang berhak meminta dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika dunia memang berharga, memang dibutuhkan di dalam kehidupan kita, yang berhak meminta dunia Nabi Muhammad. Akan tetapi Nabi Muhammad setiap berdoa, apa yang beliau doakan? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan miskin. Ya Allah, kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang miskin. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau minta kaya, Allah akan kabulkan. Nabi Muhammad jika minta kerajaan, kekuasaan, jabatan, pasti Allah akan berikan. Tapi yang Nabi Muhammad minta adalah kemiskinan, mengajarkan bahwasannya dunia tidak ada harganya di sisi Allah dan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah. Ada seorang zahid. Dalam riwayat kisah ini terjadi di zaman Ahlul Fatrah, masa kekosongan. Hidup di antara dua nabi. Nabi yang satu sudah meninggal, kemudian belum diutus nabi setelahnya. Ada seorang zahid, yang mana seorang zahid tersebut mendapat berita, mendapat kabar bahwa raja di negerinya itu sedang sakit. Sakitnya nggak bisa buang angin, dan itu berbulan-bulan. Bayangkan, sakit maaf nggak bisa kentut berbulan-bulan. Jangan dibayangkan kalau keluarnya seperti apa. Berbulan-bulan sakit perutnya, nggak keluar angin, nggak bisa kentut. Maka menteri daripada raja tersebut memberikan atau membuat jualah, sayembara. Si raja perintahkan menterinya untuk membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakit si raja, maka dia berhak untuk meminta apapun yang dia inginkan dan akan diberi. Tapi jika dia tak bisa sembuhkan penyakit raja tersebut, maka akan dieksekusi. Daftarlah itu tabib-tabib di zamannya. Daftar tabib-tabib, kemudian satu orang zahid ini, orang saleh ini juga ikut untuk membantu. Niatnya ingin membantu. Dia tidak ingin untuk mendapatkan dunia sama sekali, hanya untuk membantu. Karena hadis Nabi SAW beliau mengatakan, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajati." Barang siapa yang membantu hajatnya orang lain, kelak nanti hajatnya akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Datanglah ke kerajaan. Kemudian antri, panjang. Tabib demi tabib, tabib demi tabib.
Dokter demi dokter tidak bisa, tidak mampu untuk menyembuhkan penyakit si raja. Bahkan ada seorang tabib dikatakan oleh si menteri, apakah kamu bisa dan mampu untuk menyembuhkan penyakit si raja? Insya Allah saya mampu. Jika kamu tidak mampu, maka kamu akan dieksekusi, kepalanya akan dipenggal. Tapi jika kamu mampu, apa yang akan kamu minta? Aku minta uang 10 miliar. Baik, kami akan kabulkan permintaanmu. Sembuhkan raja tersebut. Ternyata nggak bisa. Ada lagi yang datang. Apakah kamu bisa untuk menyembuhkan penyakit raja ini? Nggak bisa. Insya Allah saya bisa. Jika nggak bisa, kamu akan dipenggal. Tapi jika bisa, apa yang akan kamu minta? Saya ingin nikah dengan putrinya si raja. Baik, akan kami kabulkan, tapi sembuhkan dulu raja tersebut. Nggak bisa dipenggal. Dia nggak bisa menyembuhkannya, dipenggal. Singkat cerita tabib ini, orang zahid ini, orang soleh, datang ke menteri. Menteri berkata, apakah kamu mampu untuk menyembuhkan penyakit si raja? Insya Allah, biiznillah saya mampu untuk menyembuhkan penyakit raja tersebut. Jika kamu tidak bisa, aku akan memenggal kepalamu. Tapi jika kamu bisa, apa permintaanmu? Saya minta seluruh isi kerajaan ini dan seluruh apa yang dimiliki daripada kekayaan raja tersebut. Istrinya, anaknya, saya ingin semuanya menjadi milik saya. Si menteri bingung. Ini permintaannya nggak main-main. Minta semua kerajaan, bahkan anak istrinya pun diambil. Musyawarah si menteri ini sama raja tersebut. Gimana wahai raja? Dia minta dengan permintaan yang begitu besar. Raja berbulan-bulan nggak bisa buang angin. Kalau nggak ada yang bisa sembuhkan, maka dia akan mati karena sakit perutnya, nggak bisa keluar angin. Ya sudah, nggak apa-apa, kata raja tersebut. Jika dia berhasil, aku akan berikan semuanya. Sudah. Maka orang zahid, orang soleh tersebut datang ke raja, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia pegang perutnya, dia bacakan doa. Seketika itu keluar anginnya. Panjangnya mungkin kira-kira dari sini sampai Citarap mungkin. Keluar anginnya. Ketika itu rajanya lega. Ketika rajanya lega, raja tanya, apa yang kamu minta tadi? Saya minta semua isi kerajaanmu dan semua anak istri, semuanya yang kamu miliki daripada kekayaan, saya minta itu semua. Subhanallah, kamu lagi sakit perutnya ketika itu. Kaget dia. Kalau begitu, sesuai dengan perjanjian, aku akan memberikan semuanya. Kamu tunggu sini sebentar. Aku akan ambil surat tanahnya semuanya, emas, perhiasan semuanya aku akan berikan kepadamu. Si raja masuk ke dalam istananya, mengambil berkas-berkas semuanya akan diberikan kepada orang zahid tadi. Ketika si raja sudah selesai mengambilnya, orang zahid ini tiba-tiba ingin pergi pamitan. Kata raja, hei, aku belum memberikan apa yang aku janjikan kepadamu. Kata orang zahid tersebut, aku nggak jadi untuk minta semua kerajaan. Kenapa? Iya, aku mikir tadi, buat apa aku memiliki sesuatu yang mana kentut atau angin harganya, kimahnya, kedudukannya lebih mahal daripada sesuatu tersebut? Buat apa? Aku memiliki dunia, kerajaan dan yang lainnya, sedangkan yang lebih berharga adalah kentut. Maknanya kentut lebih berharga daripada dunia. Aku tidak butuh sesuatu tersebut, ditinggal oleh zahid tersebut. Masya Allah. Ini maknanya dunia ini tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau kanat dunya indallahi janaha ta'dilu janaha ba'udah ma saqa kafirun minha syurbatan ma. Jika dunia di sisi Allah lebih berharga daripada sayap nyamuk, maka niscaya orang-orang kafir yang enggak beriman kepada Allah tidak akan diberikan minum, bahkan satu teguk pun tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya banyak orang kafir lebih kaya daripada kita orang muslimin yang beriman kepada Allah. Makanya dunia nggak ada apa-apanya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usluk maslaka ajdadikum, jalanlah di jalan kakek-kakek kalian. Usluk maslaka aslafikum, jalanlah di jalannya orang-orang soleh di antara kalian. Man la salat fi tariqa ahli, man la salat fi tariqa ahli yatakhayyam wala.
Siapapun yang tidak berjalan di jalan datuk-datuknya, di jalan kakek-kakeknya, dia akan kebingungan hadirin. Dia akan bimbang, dia akan bingung sehingga naudzubillah dia masuk ke dalam kesesatan. Maka itu termasuk daripada poin yang pertama yang bisa kita ambil daripada Sayyidina Yusuf bin Abid Al-Hasani, yaitu semangatnya beliau di dalam menuntut ilmu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, poin yang kita bisa ambil adalah bahwa betapa pentingnya dan berharganya berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan para aulia. Kita yang rendah, kita yang hina, jika kita duduk dengan orang-orang yang mulia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memuliakan kita. Kita yang bodoh, kita yang jahil, yang tidak memiliki ilmu, jika kita duduk bersama para habaib, para orang-orang alim, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan duduk bersama mereka, memandang wajah mereka, memandang wajah yang pernah memandang wajah orang saleh, yang pernah memandang wajah orang saleh, yang pernah memandang wajah Nabi Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Dalam riwayat disebutkan, nazratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sittina sana siyaman wa qiyaman. Satu pandangan kepada orang yang alim lebih aku cintai daripada ibadah sholat sunnah 60 tahun, sholat tahajudnya, puasa sunnahnya 60 tahun, tidak ada apa-apanya dibandingkan memandang wajah orang yang alim. Orang yang saleh itu manfaatnya duduk bersama mereka, orang-orang saleh. Oleh karena itu Sayyidina Yusuf bin Abid Al-Hasani, beliau ziarah dari kota ke kota. Beliau pergi dari kota ke kota untuk menemui para aulia. Bahkan di dalam salah satu perkataan beliau mengatakan, tidaklah aku berziarah kepada para aulia yang sudah mati ataupun yang masih hidup, kecuali aku mendapatkan bisyarah dari mereka. Aku mendapatkan isyarat dari mereka. Aku mendapatkan petunjuk dari mereka untuk ziarah kepada mereka, untuk kumpul duduk bersama mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini ibarat covernya Al-Quran. Jika duduk di hadapannya orang-orang saleh. Ulama mengatakan, man asyara al-ashraf asya musyarrafan. Barang siapa yang duduk dengan orang-orang mulia, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mu'asyirul andar ghairu musyarrafin. Dan orang yang kumpul dengan orang-orang yang hina, yang dilaknat oleh Allah, gak akan menjadi mulia. Bahkan orang alim, ahli ibadah, duduk dengan ahli maksiat, naudzubillah, dia tergolongkan seperti ahli maksiat. Gak ada gunanya ibadahnya, gak ada gunanya ilmunya jika dia kumpul dengan orang-orang ahli maksiat. Awama ra'aita jildal khasisa muqabbalan bithagri lamma sara jildal mushafi. Tahu nggak cover? Cover tahu nggak? Cover itu kita bisa nemu di tempat sampah. Cover itu kalau kita beli harganya nggak lebih daripada 5.000. Tapi ketika cover tersebut nempel dengan Al-Quran, setelah kita baca Al-Quran atau kita akan membaca Al-Quran, yang kita cium apanya? Kenapa sebelumnya kita nggak cium? Ketika menempel dengan Al-Quran kita menciumnya, karena dia nempel dengan sesuatu yang mulia. Begitu juga kita ketika ada ilaqah, ketika kita ada ittisal, sambungan dengan mereka orang-orang saleh, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perlu digarisbawahi, orang yang duduk dengan orang saleh atau cinta dengan orang saleh itu ada 4 macam. Sekaligus ini menutup daripada pembicaraan kali ini, ada 4 macam. Yang pertama, di antara mereka manusia, ada yang cinta dengan orang soleh, duduk dengan orang soleh, dan dia mampu mengikuti 100% nasihat orang soleh tersebut, ibadah orang soleh tersebut, amaliyah orang soleh tersebut. Ini kelas yang paling tinggi, VVIP. Seperti siapa? Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ma min sunnatin sannaha biha Rasulullah. Tidak ada satupun sunnah
yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, illa wa arjullaha anni qad amiltu biha, melainkan aku telah mengajarkan, aku telah melakukan daripada sunnah tersebut. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, beliau semua sunnah Nabi dilakukan, tinggal satu, memanjangkan rambut. Belum pernah dilakukan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sehingga karena istiqomahnya, karena ketekunannya menjalankan sunnah Nabi Muhammad, Allah berikan hadiah. Allah berikan dia sakit sehingga rambutnya panjang persis seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, di kota Hadramaut setiap ada yang meninggal nggak bisa dikubur lahat, pasti syah karena tanahnya yang begitu rapuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, Nabi Muhammad dikubur dengan kuburan lahat. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad diberikan hadiah yang kedua kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala, kuburannya bisa dijadikan lahat seperti kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang mengikuti orang-orang saleh persis 100%, enggak ada kurangnya. Ini tingkatan yang paling tinggi. Kita mendengar nasihat ataupun biografi Sayyidina Yusuf bin Abi Al-Hasan, kita ikut jalannya, kita ikut semangatnya menuntut ilmu, kita ikut ibadahnya. Dengan begitu kita akan masuk di tingkatan yang paling tinggi. Yang kedua, ada orang duduk kumpul cinta dengan orang saleh, tapi dia tidak mampu 100% ngikutin adab ataupun ngikutin ibadah amaliyah yang dilakukan oleh orang saleh tersebut. Dia hanya mampu 50%. Ini tingkatan yang kedua. Enggak apa-apa. Yang seperti ini masih penting. Katanya ulama, fatashabbahu illam takunu mithlah, fa inna tashabbuha bil kirami falah. Rupakanlah jiwamu, rupakanlah dirimu bersama mereka orang-orang saleh. Walaupun kamu tidak sama persis seperti mereka, karena memaksa diri kita untuk seperti mereka itu adalah kebahagiaan yang sangat tinggi. Itu adalah keuntungan, kebahagiaan yang sangat besar. Kita mendengar Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu setiap harinya sholat 1000 rakaat. Kita tidak bisa. Sedangkan sholat subuh 2 rakaat aja masih berat. Sholat subuh 2 rakaat aja di jamak takhir dengan sholat duha. Masya Allah. Sholat duha ada kunutnya. Masya Allah. Apalagi sholat 1000 rakaat. Nggak bisa kita sholat 1000 rakaat. Minimal kita bangun malam kita sholat 2 rakaat. Minimal seperti itu. Jika kita nggak bisa sama seperti mereka dalam segi jumlah, minimal kita sama seperti mereka dalam segi pekerjaan. Ulama para sahabat sedekah begitu banyak, 1 juta setiap bulan. Ada yang seharinya 1 juta, seharinya 3 juta. Kita nggak bisa. Minimal sehari 2000. Sama-sama sedekah. Walaupun jumlah nominalnya tidak sama seperti yang mereka lakukan. Kata syukur. Samalah seperti mereka. Ini ahsan. Ini lebih baik yang kedua. Yang ketiga, ada mereka yang mencintai orang saleh, duduk bersama orang saleh, nggak mampu untuk mengikuti apapun daripada orang saleh tersebut, tapi dia tidak maksiat. Dia tidak maksiat melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala, enggak. Ini masih penting. Ini masih penting. Mungkin di antara kita ada yang tidak bisa meniru para orang-orang saleh, tapi kita cinta, kita ingin duduk bersama mereka, enggak apa-apa. Karena duduknya kita dengan orang saleh, ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat kepada mereka, kita terkena rahmat tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, wahai malaikat, carilah di bumi majelis zikir. Malaikat turun mencari majelis zikir. Dicari majelis zikir. Singkat cerita, hadisnya panjang. Ketika itu malaikat lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ada di dalam majelis tersebut orang yang hadir tapi bukan untuk menuntut ilmu. Dia cinta kepada orang soleh, ingin duduk bersama orang soleh tapi bukan untuk menuntut ilmu. Ingin cari gulai kambing, ingin cari nasi mandi, nah, itu yang dia inginkan. Dia tidak menuntut ilmu, bahkan dari awal majelis sampai akhir tidur sandaran di dinding." Katanya Allah Subhanahu wa taala, "Humul qaum la yashqa bihim jalisu." Mereka tidak akan rugi ketika duduk bersama orang-orang saleh.
Sebagaimana Allah memberikan ampunan kepada orang-orang soleh, Allah pun akan memberikan ampunan kepada mereka yang duduk bersama orang-orang soleh. Masih penting yang ketiga ini, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keempat terakhir, ada cinta kepada orang soleh. Duduk kumpul dengan orang soleh, tapi naudzubillah ahli maksiat, nggak dapat apapun daripada dia duduk dan kumpul cinta kepada orang soleh. Amin. Kan bukannya ada sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, almaru ma'aman, seseorang tersebut akan dicintai dengan orang, akan dikumpulkan dengan orang yang dia cinta. Anak cinta kepada Habib Segaf, anak cinta kepada Habib Umar, anak cinta kepada Habib Muhsin, anak cinta kepada Habib Husain Nabil. Tapi kenapa anak walaupun ahli maksiat nggak akan dikumpulkan bersama mereka? Enggak. Kenapa? Karena kamu maksiat. Walaupun kamu cinta kepada orang soleh, walaupun kita cinta, suka duduk, sering duduk bersama orang soleh, kita tidak akan dikumpulkan bersama mereka jika kita selalu melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kitab Tanbihul Mukhtarin yang ditulis oleh Imam Syarabi. Di situ ada perkataan Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri mengatakan, la yaghurrannakum qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab. Jangan kalian tertipu dengan sabdanya Nabi bahwasanya seseorang tersebut akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Fa innal yahuda wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum wa laysu ma'ahum fil jannah li mukhalafatihim lahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka cinta kepada Nabi mereka, akan tetapi mereka nggak berjalan di jalannya Nabi mereka. Mereka nggak berjalan di jalannya orang-orang soleh. Mereka nggak berjalan di jalannya orang yang dia cintai, maka dia kelak nanti tidak akan dikumpulkan. Kita lihat Kan'an anaknya Nabi Nuh. Apakah Kan'an nggak cinta kepada Nabi Nuh? Tapi Kan'an nggak dikumpulkan bersama Nabi Nuh karena berpaling dengan Nabi Nuh. Kita lihat Fir'aun dan istrinya Sayyidah Asia, nggak satu tempat. Fir'aun di neraka, Sayyidah Asia menjadi pemimpin para wanita ahlu surga. Dikumpulkan nggak? Enggak. Karena kenapa? Karena tidak sama jalannya, berbeda jalannya. Kita lihat istrinya Nabi Lut alaihi salam. Istrinya Nabi Lut apakah dikumpulkan dengan Nabi Lut? Enggak. Kenapa? Karena ketika Nabi Lut mengajak istrinya untuk kabur, dia enggak mau kabur, dia tetap berdiri di situ, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan azab kepada istrinya Nabi Lut alaihi salam. Jadi cinta itu harus dibarengkan dengan mengikuti ittiba. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah pelajaran yang penting yang kita bisa ambil daripada manaqib Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru apa yang dilakukan oleh Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani. Mudah-mudahan tidaklah kita berdiri di tempat yang mulia ini melainkan dosa-dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-dzunub maghfurah, dosa diampuni, wal 'uyub masturah, aib-aib kekurangan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal hajah maqdiyah, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal umur muyassarah, semua perkara kita, semua keinginan kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fakir minta maaf atas qala al-waqt, atas panjangnya waktu tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, menjadikan kita berada di naungan di bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wa la'afu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita banyak manfaat di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu, yang mendengarkan ucapan, mendengarkan nasihat, mendengarkan peringatan dan mewujudkan, mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, kita sama-sama tadi telah mendengar sejarah hidup Nabi Muhammad SAW.
dan juga mendengar sejarah hidup salah satu pewaris Nabi Muhammad SAW, Syekh Al-Wali Al-Arif Billah Yusuf ibn Abid Al-Hasani. Dan semua itu pastilah bermanfaat bagi kita yang memang menyediakan hati untuk menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam kisah hidup sejarah Nabi Muhammad yang baru kita dengar di dalam Maulid Yaul Lamid, dan juga kisah sejarah hidup Al-Wali Al-Arif Billah Yusuf ibn Abid Al-Hasni yang baru saja tadi dibacakan manakibnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Di dalam surat Hud, Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW cerita-cerita para rasul, cerita para anbiya. Kemudian di penghujung surat itu Allah menyebutkan wa kullan naqussu 'alaika anba'ar rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Semua cerita-cerita para nabi dan para rasul itu, hai Muhammad SAW, kami ceritakan kepada kamu sejarahnya ma nuthabbitu bihi fu'adak, agar kami bisa menguatkan hatimu melalui cerita-ceritanya. Karena ketika mendengar cerita seperti yang baru saja kita dengar, begitu juga ceramah akhina Sayyid Nabil Hussein, namanya kebalikan saya jadi saya ingat Nabil Hussein Al-Hasni, baru saja yang kita dengar, semua itu bisa memperteguh keyakinan kita, bisa menguatkan hati kita. Sama seperti halnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu menolong, mendukung Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang berdakwah, mengajak banyak umat manusia, khususnya kalangan kaum Yahudi, kaum Nasrani, begitu juga dari kalangan kaum Quraisy yang enggan beriman kepada Rasulullah SAW, dan beberapa di antara mereka menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW bagaimana perjuangan para nabi itu sebelum Rasulullah, bagaimana mujahadah para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, dan mereka juga mendapatkan kendala di dalam dakwahnya. Mereka juga mendapatkan masalah, problem di dalam dakwah mereka. Tapi ketika mereka bersabar, mereka mengarahkan tujuan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semua dakwah mereka. Dan begitu Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad untuk mendukung masalah yang sedang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga mengatakan di dalam ayat itu, waja'aka fi hadhil haqq, dan cerita yang datang kepadamu hai Muhammad SAW, di dalam cerita ini di dalamnya banyak kebenaran. Waja'aka fi hadhil haqq, pertama di dalam cerita itu terdapat banyak kebenaran. Yang kedua Allah mengatakan wa mau'izatan, dan di dalamnya terdapat nasihat. Yang ketiga Allah menyebutkan wa dzikra, dan di dalamnya juga ada peringatan. Dan di dalam cerita kisah-kisah orang-orang saleh, kisah para anbiya, kisah para rasul, kisah para sahabat, kisah ahlul bait, kisah para aulia, kisah para ulama, khususnya di malam hari ini kisah Al-Wali Al-Arif Billah Yusuf ibn Abid Al-Hasni. Di dalamnya terdapat kebenaran yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua terdapat nasihat. Yang ketiga terdapat peringatan. Siapa yang mendapat semua ini? Tidak semua orang mendapatkannya. Allah menyebutkan waja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatan wa dzikra lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Orang-orang yang tahu dan memiliki keyakinan bahwa dia suatu saat akan meninggalkan dunia ini dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman
akan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di kemudian hari. Orang-orang yang beriman akan adanya perjumpaan dengan para anbiya dan para rasul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman akan mizan, hisab, sirat, dan neraka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang beriman itu, yang mendapatkan manfaat, mendapatkan nasihat, dan mendapatkan peringatan dari kisah Rasulullah SAW dan kisah Al-Arif Billah Al-Wali Yusuf bin Abid Al-Hasni, dan ceramah yang baru saja kita dengar disampaikan dengan sempurna. Semuanya sudah dijelaskan. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, yang mendapatkan manfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pulang dari tempat ini mudah-mudahan membawa hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa perubahan yang besar dari kita, perubahan yang lebih baik. Begitu pula kepada keluarga kita di rumah, dan begitu pula terhadap seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Semoga duduknya kita di tempat ini acara yang sederhana tapi menenteramkan jiwa kita. Dari pertama kita lihat, sebelumnya saya belum hadir, dari ada acara tahlil, kemudian dari pertama maulid kita dengarkan satu keluar dari lisan anak-anak yang alhamdulillah menjadikan hati kita bahagia. Semoga tertular anak-anak kita di rumah juga ikut cinta kepada ilmu, cinta kepada apa yang dijalankan oleh orang-orang saleh. Mudah-mudahan ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi manfaat untuk umat manusia di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan acara kita ini menjadikan gembiranya hati Rasulullah SAW, menggembirakan hati Al-Wali Al-Arif Billah Yusuf ibn Abid Al-Hasni. Semoga kita semua saat ini tercatat masuk ke dalam kelompok mereka di dunia ini, dan pada saat di alam barzah nanti, pada saat di hari kebangkitan, dan pada saat kita masuk ke surga, mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang disampaikan tadi, ya faqat man ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Kemudian Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi juga mengatakan, wa man dakhal fihi ma'hum la yakhaf wa man ta'allaq bihim adrak jami'at tuhaf. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, siapa yang masuk dalam pekarangan salaf kita yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah, mudah-mudahan kita semua sekarang ini ada di pekarangan mereka. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, siapa yang masuk di dalam lingkaran mereka, la yakhaf, dia tidak akan merasakan takut, tidak akan merasakan takut. Siapa orang yang berada di lingkaran mereka? Ya orang yang berada di dalam tata cara mereka dalam menjalani hidup, cinta kepada mereka, berusaha mengikuti mereka walaupun kita manusia yang lemah. Hari ini kita ikuti mereka, kemudian hari berikutnya kita tergelincir, diganggu oleh setan, diganggu oleh hawa nafsu kita. Jangan putus asa, jangan pernah putus asa, jangan kalah dengan setan, karena setan ingin menarik kita masuk ke dalam api neraka. Walaupun kita masih berlumuran maksiat, terus minta petunjuk kepada Allah dan ikuti jalan mereka semampu kita. Jangan pernah putus hubungan dengan mereka, karena kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa man dakhal fihi ma'hum la yakhaf. Tapi kita tidak mau cuma sekedar selamat, kita mau keberuntungan nanti di akhirat. Kalau mau keberuntungan, levelnya harus ditambah. Wa man ta'allaq bihim, harus mengikatkan hati kita dengan mereka, bukan sekedar ada di pekarangan mereka, tapi mengikat hati kita dengan mereka. Kalau mereka bangun malam, apa yang dilakukan? Kalau mereka bangun di pagi hari, apa yang mereka lakukan? Bagaimana doa mereka setelah sholat? Bagaimana cara mereka menghadapi orang tua? Bagaimana cara mereka menghadapi
orang yang beriman, yang lebih tua, yang lebih muda, orang yang non-muslim, akhlak mereka kita baca, kita contoh seperti tadi manakib yang sudah dijelaskan, kemudian kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka level kita meningkat menjadi ta'allaq bihim, terikat dengan mereka. Wa man ta'allaq bihim, siapa yang terikat dengan mereka, adrak jami'at tuhaf. Siapa yang terikat hatinya dengan mereka akan mendapat segala hal kemuliaan di dunia dan di akhirat. Apa yang turun kepada mereka akan turun kepada kita. Kalau kita mengikatkan hati bareng-bareng. Kiranya ini sudah malam hari, saya sudah ikut ngantuk. Tapi mudah-mudahan ngantuk kita lillah seperti yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan kesabaran kita dalam menghadiri majelis ini ada artinya, insyaallah. Mudah-mudahan kita bersabar di majelis ini, nanti di akhirat dipercepat hisab kita masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum warahmatullahi. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala lawrasna wa alayna tawba wasil kulli hawba wasulana hawba amin ya rabbi wa birri walidina rabbi wa maulidina wal ahli wal ikhwani wasail khilani wa kulli dhi mahabba rawdi rakin asabba wal muslimina ajma'in rabbi isma wajlan wajudan manna dari kisari minna bil mustafa rasulina wa kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi hajjat abdi wa alihi wa sahbihi inada tasli surbi walhamdulillahi bil barri wat tanahi wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.